kita. Ketemu lagi di episode kesekian. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi fenomena akhir-akhir ini ya. Ya, betul. Dimana banyak sekali label-label psikologi digunakan dan di mainstreamkan oleh ya banyak orang tanpa merujuk ke ahlinya. Jadi misalnya anak-anak remaja yang bilang dia bipolar atau dia yang sadis kadang menganggap dirinya dia schizofren. Iya. Karena aku dengar sesuatu, tapi padahal dengar sesuatunya itu sebenarnya adalah overthinking ya. Iya. Jadi kalau kita mau bikin mapping nih, apa aja kira-kira yang istilah yang paling sering dipakai yang muncul di mainstream media? Depresi, yes. Bipolar, apalagi? Stres. FOMO tuh masuk gak? FOMO itu termasuk yang sering dipakai juga sih. Tapi depresi, terus anxiety. Jadi ini semua ada istilah-istilah yang bagi psikolog ada sesuatu yang serius gitu, nggak bisa dianggap ringan gitu. Nah, menurut Ika kira-kira kenapa ini mudah sekali muncul dan cepet banget gitu menyebar kemana-mana? Iya, jadi mungkin pada pernah dengar gitu ya. Sekarang yang lagi ada sindrom kamu nanya apa? Kamu nanya apa? Kamu nanya gitu. Gara-gara potongan rambut yang lagi tren sekarang tuh. Cepmek gitu. Lagi di TikTok segala. Jadi acuan tuh TikTok. Kenapa cepet nyebar? Karena TikTok. Jadi kayak ada orang ngomong gitu. Kamu nanya apa? Gitu. Ngomongnya gitu, cara ngomongnya gitu. Kamu nanya apa? Serius? Kamu nggak tahu model rambut aku apa gitu. Tapi terus jadi kalau kamu ngikutin itu kamu kena sindrom kamu nanya apa. Sindrom kamu nanya apa. Dia memberi label tuh gampang banget dan diterusin gitu. Nggak, karena gue malah gini loh. Makanya kenapa gue ketawa, karena gue ngerasa gini, orang tuh gampang banget membuat hidupnya tuh jadi berwarna. Rumit. Berwarna dengan kerumitannya sendiri. Yes. Maksudnya gini, jadi nggak ya hidup gue kan nggak datar gitu loh gitu. Jadi kayak tapi membuat sesuatu yang make fun with their life atau yang itu sebenarnya bahaya dalam tanda petik kalau mereka nggak benar-benar tahu. Benar. Ya kan? Nah, walaupun kayak di zaman dulu deh, pendiam banget lo, dasar otis. Kayak gitu kan, sama. Itu tapi kan dulu kita malah. Tapi kita nggak overthinking gitu kan? Enggak, aku nggak bipolar, gue nggak depresi. Nah, justru kalau sekarang, justru fenomenanya kalau dulu orang tuh ngumpet-ngumpet mau ke psikolog. Ya. Kalau sekarang mau ngecekin, oke gitu tuh. Ngumpet-ngumpet gitu. Mari bilang gila kalau ke psikolog gitu. Psikolog nggak perlu sakit jiwa. Sampai ya mungkin sampai pakai nama orang lain untuk dirinya yang mau datang gitu. Jadi siapa kayak gitu ya. Nah, tapi sekarang orang tuh bangga ya kena label psikologis. Karena ada reinforcementnya, ada like-nya, ada views. Iya, malah makin jadi sesuatu yang dicari, keren, keren. Maksudnya jadi ya kalau orang mau cari famous dia notorious juga nggak apa-apa lah gitu. Yang penting famous. Yang penting terkenal gitu maksudnya. Tapi apa kira-kira penguatan tentang melabel dirinya gue nih di kita ini sebenarnya kan kalau kita bilang penguatan atau reinforcement itu kita sering salah ya. Kita sering mau reinforce sesuatu yang enggak bagus. Contohnya kalau anak nangis itu kita dekap. Kalau anak nangis ya dikasih space. Nyesek enggak sih dia didekap sama kita gitu ya. Kalau sekarang ingin ikut alur utama. Nah, tapi mainstream. Sekarang ini kenapa orang senang di label itu, yang dicari itu sebenarnya popularitas. Kenapa? Karena being a victim, kan ada yang beneran menjadi victim tuh. Oh iya betul. Kan, misalnya kayak saya pernah diperkosa, saya pernah apa gitu ya, misalnya gitu. Itu mendapat perhatian lebih dan orang tuh malah, itu tadi aku bilang, anak nangis, orang malah jadi meluk, sympathize gitu, simpati gitu. Nah, padahal itu memberikan suatu hal yang sebenarnya salah tempatnya gitu. Kalau anak lagi pinter, kalau anak lagi lucu-lucunya, kalau dia berbuat baik, baru kita peluk. Baru di endorse. Baru di kita endorse atau kita reinforce. Tapi kan kita nggak begitu masalahnya gitu. Karena kita takut kalau dia nggak dipeluk nanti dia guling-gulingan. Jadi kadang kita memberikan perhatian, masyarakat tuh sekarang juga begitu. Jadi mereka ngelihat yang mereka senang menjadi korban, nih ya orang-orang yang melabel dirinya, karena dengan demikian mereka akan dimengerti kekurangannya. Mereka akan lebih diberi perhatian.
Ya Nggak simpati, everybody itu akan perhatian. merasa empati sama dia. Jadi kayak apa itu yang dibutuhin Ya gitu. excuse, jadi bisa excuse kan. Excuse. Dia kasihan loh. Dia begitu karena dia punya gangguan jiwa itu loh, misalnya gitu. Iya. Jadi kayak seneng. Jadi apa sih kalau itu bahasanya victimize gitu. Jadi dia seneng menjadi korban. Kenapa? Karena korban itu kalau di budaya masyarakat kita adalah diberi reinforce dengan perhatian, Perhatian. lebih disayang, Iya, kemudian dukungan, diistimewakan. bahkan iya. Jadi kalau dia Jadi ada benefitnya yes, menjadi ada victim. benefitnya. Jadi kalau misalnya dia melakukan itu, padahal itu bukan berarti dia bukan berarti dia punya gangguan mental, tapi karena memang dia kelepasan kontrol diri aja gitu misalnya. Tapi itu dimaklumin, ya dia kan ada gangguan itu. Kayak bipolar Jadi gitu. apa namanya tuh followers atau Iya, itu meningkat. kita netizen Coba itu perhatiin deh. kita juga terima juga bahwa maksudnya ada orang awam yang dia di postingannya bilang gini-gini, iya dia tuh depresi loh. Jadi mereka juga terima juga gitu bahwa ya labelnya bener kali gitu. Ya, jadi sampai dia tuh yakin banget ya yang pernah datang ke aku. Dia yakin banget bahwa tante aku tuh depresi berat. Iya kan? Terus padahal ciri-ciri depresi berat tuh ya udah nggak bisa berkomunikasi lagi sama Iya, kita. itu masih stres sebenarnya. Ya kan, itu kan kita semua dapat ya. Jadi ada levelingnya. Jadi kalau mau bilang berat, cuman memang dia depresi, mungkin ada stresornya. Dan itu kan yang harus diketahui. Tapi kan belum tentu magnify-nya tuh gitu loh. Kayak gini, misalnya pengaruh kepada ingatan jangka pendek. Tapi pas dites ingatan jangka pendeknya bagus. Bagus ya. Ya dia kalau masih bagus begitu, dia nggak di level 3. Kalau 1, 2, 3 itu yang paling stres gitu ya, depresi yang paling berat. Ya dia masih di 1, karena masih bisa mencari bantuan, masih bisa rawat diri, gitu kan ya. Iya. Kalau udah level 2 tuh udah mulai ngaco nih, tiba-tiba nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia bisa WA, anjing, misalnya gitu ya, kayak maksudnya maki-maki, tanpa ada sebab apa-apa. Ya, tapi terus kemudian ketika dihubungin dia baik-baik aja gitu. Nah itu mungkin level 2 yang on and off gitu. Tapi kalau level 3 itu udah rawat dirinya aja, perhatiin aja rawat diri lo nggak bisa. Jadi kayak gitu loh. Jadi kayak gampang banget, aku tuh depresi berat tante. Ya gampang sekali memberikan mengkategorikan gejala behaviornya dengan label-label seperti itu. Cepat sekali dan gitu. sometimes gue ngelihat mereka menganggap seperti itu dan mendalami gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak iya nih gue gini nih gitu. Ya, menghidupkan peranan itu gitu. Jadi kan ya sebetulnya jadi benar karena lu jadi kayak psikosomatis lah akhirnya. Iya. Jadi benar karena lu menganggap begitu dan gitu loh. berperilaku sesuai dengan itu. Yes, gitu. Tapi kalau kita bicara dari sisi ininya, kira-kira dampak jangka pendek sama jangka panjangnya apa kira-kira dengan melabel seperti itu? Karena bisa jadi hari ini dia melabel dirinya depresi. Bulan depan yang ngetrend tuh adalah misalnya anxiety, ganti lagi. Artinya semudah, jadi apakah ini hanya sekedar fenomena yang sifatnya ngetrend aja, bukan behavior yang bertahan gitu. Karena kalau ngetrend dapat perhatian, ikut dalam tren, tapi habis itu hilang. Sebetulnya jadi akan ada titik di mana akan ada titik di mana dia merasa tidak dianggap, ya maksudnya tidak dianggap, terus kemudian tidak punya kesempatan untuk berhasil, dan dia tenggelam di peranan itu loh yang bahaya. Padahal dia nggak punya itu ya, kayak tadi ya, misalnya dia bilang aku depresi berat. Dia sebenarnya tidak mengalami itu, tapi dia menenggelamkan dirinya di situ. Yaitu. Ya kejadiannya ya kebablasan. Kan bisa juga gitu loh. Jadi bukan kalau dulu kan yang makanya tadi kayak episode sebelumnya aku ngelucu, aku pergi nih gitu kan. Sebenarnya orang yang ngomong aku pergi nih malah sebenarnya orang nggak pengen pergi. Iya. Tapi dia cuman pengen membuat orang mencegah dia. Iya. Gitu. Tapi kan itu pendekatannya jenaka ya. Kalau ini kan kayak. Tapi kalau ini menjadikan sebuah menjerumuskan diri sendiri, menenggelamkan semakin dalam. Dan ketika lo sadar bahwa itu bukan diri lo lagi, lo terlambat untuk minta bantuan. Nah, itu sebetulnya sih yang kita khawatirkan gitu. Kayak bermain peran aja, kalau terlalu menjiwai gimana sih? Kalau menjiwai dia jadinya merasa seperti itu, padahal dia tidak seperti itu. Iya. Tapi di sisi lain, maksudnya kalau dari sisi positifnya nih ya, jadi bisa jadi orang memang jadi lebih punya self awareness yang lebih baik. Ya. Kayak misalnya saya lagi sedih atau kayak saya sedih berhari-hari.
terus mereka menggoogle mungkin kayak oh kalau sedih kelamaan tuh namanya depresi misalnya gitu. Itunya sih oke, cuma validasinya jangan sendiri gitu kan. Benar, validasinya you have to come to the Expert. professional Profesional. yang bisa memberikan, ya istilahnya kan kita juga akan ngetes gitu ya, ada tes-tes yang harus dijalankan. Kemudian kayak tadi gitu loh, kalau kamu depresi berat, tadi pagi kamu minum obat nggak? Enggak. Padahal itu berarti udah, kalau pagi nggak minum ya, itu berarti udah hampir 8 jam dia nggak minum obat. Kalau depresi berat lu udah nggak bisa. Pasti kamu menunjukkan gejala apakah kegelisahan atau apa gitu ya, taraf-taraf itu. Cuman ya itu sih banyak yang menganggap itu tren yang wajar gitu ya, padahal orang tuanya bingung setengah hidup. Lah, gimana sih anak masih SMP misalnya gitu kan? Bayangan bahwa dia tidak punya masa depan karena dia berpenyakit ini gitu kan? Itu kan udah jadi momok buat orang tua gitu. Jadi stop doing that gitu loh. Jangan lakukan itu lagi. Yang penting sekarang ketika kamu merasa membutuhkan bantuan, ya datanglah ke yang benar gitu. Karena kalau datang ke temennya sama-sama, gue rasa gue FOMO. Malah karena ketidaktahuan ya, karena iya nih gue juga nih gitu. Malah diiyakan. Teman-teman aku tuh semua FOMO mah gitu. Anakku tuh bilang gitu. Teman-teman kamu semua FOMO kenapa bangga gitu. Padahal FOMO tuh apa sih? Lo ngerti gak sih? Tapi sebenarnya mungkin bukan karena gini, mungkin bisa jadi tidak ada label terhadap gejala itu. Karena FOMO itu sebenarnya benar memang. Kalau zaman sekarang tuh kayak misalnya ada temen lo udah lihat belum video yang ini gitu oh belum gitu, wah itu lagi rame banget gitu. Nah itu tuh FOMO tuh dari situ kan, kayak lo ketinggalan loh gitu. Nah, padahal kalau dari teori tahap perkembangan itu kan kayak anxiety ya. Anxiety itu wajar pada tahap-tahapan perkembangan. Jadi kalau misalnya dari remaja menjadi dewasa muda itu kan ada perubahan peran tuh. Itu pasti jadi FOMO, di mana memang ketika umur kita semakin besar ya, kita udah remaja dan sebagainya, maka significant others kita sudah mulai keluar dari keluarga. Tapi ada juga yang masih keluarga, ada ya. Tapi udah mulai keluar. Jadi kita merasa udah ada kebutuhan untuk diterima di luar. Peer acceptance, social acceptance ya. Itu biasanya paling berat di usia-usia SMP kan. 13-15 yang paling berat, artinya mereka baru lepas dari usia SD yang masih diprotek sama bapak ibunya, masih ada bapak ibunya untuk menjadi referensi yang utama. Pada saat SMP udah bergeser gitu, mereka udah keluar ikut ekskul, mulai di usia itu. Nah FOMO-nya tuh dari situ. Kalau temen-temennya ternyata udah beli kaos yang ini gitu dia enggak anxiety gitu. Nah kalau sekarang kan nggak ada umurnya, Rek. Jadi mau SMP, mau SMA, mau dewasa ikut semuanya. Jadi FOMO-nya FOMO apa namanya? Social media existence FOMO. Yes ya, karena membaca tentang FOMO. Ya bayangin kalau kamu buka YouTube aja, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau baca kan males ya. Buka YouTube deh. Berapa orang yang ngomongin soal FOMO ini? Banyak. Tapi jarang yang berbobot masalahnya itu, ya nggak sih? Tapi jarang yang berbobot gitu masalahnya. Nah kalau dia di TikTok gitu ya, I'm a FOMO apa ya, walaupun dia bule ngomongnya bahasa Inggrisnya bagus, tapi belum tentu dia omongin benar. Sementara anak-anak itu menelan begitu saja. Ngelihat ini saja. Orang-orang di sosmed itu. TikTok tuh ada tari monyet, ikutan jadi monyet ya kan. Semua ngikutin TikTok yang begitu, ada yang seronok ngikutin yang seronok. Dulu ada beberapa tahun yang lalu, udah lama sih nih, itu yang Ice Bucket Challenge. Oh iya. Awalnya kan itu bagus karena itu untuk donasi beneran kan, untuk penyakit ALS. Nah yang lain kan ikut hanya untuk for the fun of it gitu. Ya itu masih nggak apa-apa lah ya, karena itu aksi-aksi yang menghibur gitu. Tapi kalau melabel gejala psikologis itu sebagai kurang bisa diterima ya, karena kita psikologis ya. Ya karena kita tahu banget bahwa melabel itu tidak mudah. Ada apa namanya, kitabnya gitu kan, maksudnya ada bukunya, ada patokannya, ada ukurannya. Diagnosa itu ada. Membuat diagnosa itu kan nggak segampang lu ngelihat satu hal terus langsung oke, lu ini gitu, nggak. Kalau gitu mah kuliahnya 1 tahun aja kelar kali kita kan. Aku nggak suka nge-label. Karena susah, kita nggak bisa, maksudnya ya sama kayak penyakit, bahwa penyakit leher gatel itu kan banyak banget kemungkinannya. Bisa emang batuk, kena debu, ada virus, ada anxiety juga. Nggak bisa tiba-tiba batuk, COVID.
Nggak bisa, Dan sama susah. anxiety juga sering disalahgunakan karena ada kecemasan, tapi kan nggak semua kecemasan itu jelek. yang Negatif. menghambat Iya. kita gitu. Iya. Kita perlu cemas sih. Kayak cemas anak biasa pulang jam 5 belum pulang tuh cemas ya wajar, tapi kalau nggak cemas malah aneh kali Ya ya. kadang-kadang ada cemas yang positif kayak misalnya besok lo presentasi gitu ya. Terus lo hari ini mempersiapkan diri, latihan ngomong di itu kan sebenarnya itu dasarnya karena anxiety ya. Iya. Tapi positif gitu. Mempersiapkan diri. Nggak berlebih-lebihan ya, nggak aneh gitu. Ya sama istilah stres itu kan sebenarnya netral harusnya. Stresor itu kan sifatnya harusnya masih netral. Ketika dia untuk mendorong orang itu kan memang harus ada gitu untuk bisa membuat dia lebih maju gitu kan. Tapi akhirnya kan orang bilang sama kayak emosi. Emosi itu kan netral sebenarnya. Menjadi emosional, temperamental itu baru menjadi negatif. Tapi emosi itu kan masih netral sebenarnya, emosi positif, emosi negatif. Atau dia pada posisi ya itu dan kan emosi itu adalah human. Gitu. Iya, dan harus ya ada kan? Gitu loh. Manusiawi. Lu gak boleh juga gitu. jadi gak ada. Kalau gak ada emosi malah makanya normal. Makanya gue sebenarnya kalau disuruh ngomongin topik yang sebetulnya menjadi momok, gue males gitu. Karena apa? Ya karena gue profesionalnya gue adalah seorang psikolog, kalau gue omongin, maksudnya yang gue sampaikan itu nanti jadi diaminin gak sama semuanya. Takut juga sih gue. Jadi pernah waktu itu gue dikejar-kejar orang, ngomongin dong tentang fenomena layangan putus ya kan. Iya. Everybody wants kita ngomong itu. Kok masalah aku gak mau gitu loh. Karena sebetulnya gak positif juga gitu untuk mendorong orang menonton seperti itu. Yang pertama, bisa membuat hubungan suami istri yang tadinya mesra ya, nggak ada prasangka, nggak ada apa, jadi berprasangka. Terus kemudian juga menurut aku bukan contoh yang positif gitu ya. Jadi kalau aku angkat, kayaknya aku mengamini itu. Jadi aku lebih senang kalau boleh bahas dari sisi lain. Misalnya membicarakan tentang anak korban dari perceraian gitu ya. Jadi bukan anaknya melihat langsung, bukan hanya sekedar ikut-ikut membicarakan layang gitu. Hanya karena itu jadi sebuah fenomena, jadi itu. Dan saya tidak dalam kondisi saya merasa tidak berhak untuk menjudge, mengukur itu sebagai sumber ketidakbahagiaan. Kadang-kadang ada juga kok istri yang tahu suaminya begitu gimana di luar gitu, tapi dia tetap bisa terima. Ya kan, itu kan tapi dan kita nggak bisa bilang bahwa itu kembali lagi ke definisi happiness atau kebahagiaan dari masing-masing orang gitu. Bisa aja ya kalau bicara soal orang goblok-goblokin dia ya pasti banyak, tapi ya who cares gitu loh kalau dia bahagia dengan itu. Sekarang nih bahagia dengan melabel diri sendiri dengan istilah psikologis yang sebenarnya itu apa sih kita bilangnya? Gangguan, ya kan? Iya. Iya, tapi happy seneng gitu. Berpura-pura gila aja udah gila sebenarnya kan. lu bisa berani berpura-pura gila itu udah gila. Istilah OCD juga sering banget dipakai. Iya, betul. Nih orang OCD banget sih anak gitu. Tuh hanya karena hanya malu. Jadi kadang-kadang anak tidak mau melihat mata orang, tidak menatap, itu belum tentu dia punya kelainan jiwa. Iya. Terus kita nggak bisa bilang bahwa dia social anxiety, nggak bisa. Shyness. Orang malu kan juga. Kayak zamannya kita dulu ya. Boro-boro menatap mata ya, keluar dari kamarnya nggak mau. Kita mau bilang dia ini kan kalau tamunya pulang biasa aja. Jadi kadang-kadang antisosial malah jadinya. Jangan terlalu cepat lah seperti itu ya, karena menegakkan pertama menegakkan diagnosa itu perlu untuk melihat beberapa gejala ya. Jadi kayak kalau kita misalnya ini nggak sih COVID nggak sih, kan perlu juga dicek. Ada batuknya, ada ininya, ada gejala-gejala yang harus dipenuhi gitu. Karena sekarang ini banyak yang cuman batuk pilek biasa. Jadi udah dites ya negatif, flu biasa ya. Kenapa enggak, udah lama kali, itu lebih lama dari COVID kali ya. Ya kan, tapi kan influenza. Tapi kan orang udah Parno duluan. Ya sama-sama istilah parno. Iya, istilah parno. Sama parno juga kan sebenarnya lu paranoid. Nggak semudah itu lu dibilang paranoid, tapi kalau sekarang parno tuh kan udah jadi bahasa istilah umum lah gitu. Iya. Kalau lu cemas dikit parno. Tapi ya dalam beberapa hal kaidah bahasa menjadi sesuatu yang dibuat gaul tuh sebenarnya juga nggak apa-apa, dibikin light. Tapi yang susah adalah ketika orang meyakini bahwa itu adalah sebuah diagnosa buat dia. Terlalu cepat. Sebenarnya memang fenomenanya dimulai dengan itu orang-orang yang idola-idolanya orang-orang itu akhirnya bilang gitu bahwa saya mengalami bipolar disorder. Memang ada itu sih. Itu maksudnya
awareness-nya jadi lebih meluas karena ada tokoh-tokoh lah orang-orang di sosial media yang ya saya tuh memang mengalami itu atau jadi sebagai sebuah awareness bagus. Cuma itu tadi fenomena dengan cepat sekali melabel dirinya itu bahaya banget. Ada yang kalau yang social labeling itu kan kadang nggak terlalu ini ya. Tapi kan ada bener yang makanya ada orang yang kena kanker gitu ya, sorry to say gitu. Ada yang bertahan lama, ada yang baru ketahuan seminggu udah nggak ada. Nah sebenarnya ini ngaruh banget dengan label itu. Makanya gue tuh nggak mau nge-label pasien gue, karena apapun label yang gue kasih itu kayak bikin tembok gitu loh buat dia, ya nggak sih? Saya itu anxiety, padahal anxiety itu ya tadi Upi bilang, anxiety itu everybody has. Kayak bipolar semua orang punya kali kadarnya. Orang berubah-ubah mood tuh ada mood swing lah, spektrum ya. Ada, teman harus disertai dengan beberapa kriteria lain. Apalagi kalau wanita ya terkenal dengan ada hormonal PMS. Itu udah ada mood swings itu. Tapi kan itu bukan gejala gangguan jiwa. Ya memang banyak sih yang perlu dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya kita mendatangin ahli dan ternyata kita dinyatakan memenuhi kriteria itu, maka keuntungannya adalah dia juga bisa belajar untuk how to overcome gitu. Artinya mungkin kalau gangguan mental itu kan mungkin 100% disembuhkan, kita semua tahu itu tidak mudah ya, tidak mudah dan prognosisnya kita bisa bilang butuh negatif, waktu gitu ya. atau prognosis negatif. Tapi yang harus kita bantu adalah bagaimana kalau sebagai profesional ya, adalah bagaimana si penderita ini bisa menjalani hidupnya seperti itu. Itu yang harus kita bantu ya. Kayak orang yang sakit, yang nggak happy tuh bukan cuma dia. Iya, betul. Orang-orang di sekitar tuh lebih bingung lagi gitu karena dia terlalu sensitif, nggak bisa diajak atau mudah emosi. Dengan berkonsultasi, termasuk si orang itu juga harus berkonsultasi ya, pendamping orang sakit itu perlu berkonsultasi. Iya, kalau nggak udah burn out sakit juga akhirnya. Iya, betul. Ada saran-saran nggak buat orang tua yang itu tadi anak remajanya datang dengan aku ini pak gitu. Sarannya adalah dengan melihat dengan bijak. Anda kan paling tahu tentang anak Anda ya. Saya nggak bilang bahwa harus di-ignore, bukan itu. Ya, coba perhatikan dan ketika itu Anda lihat yang dia omongin itu benar, ya nggak ada salahnya sih dibawa ngobrol ke psikolog. Kayak kalau ngobrol sama saya tuh, jadi saya kayak suka pas dia bilang saya tuh orangnya pelupa gitu misalnya ya, karena tadi ingatan jangka pendeknya itu kan dipengaruhi oleh anxiety-nya dia. Kalau anxiety terlalu besar atau depression itu memang ingatan jangka pendeknya nggak ingat, tapi yang dulu-dulu dia bisa ingat gitu ya. Jadi itu aku kadang buktikan dengan kita ngobrol gitu, kayak waktu itu sih mama marah gitu. Waktu itu tuh kapan? 2 hari yang lalu. Oh, berarti kamu ingatan jangka pendeknya masih bagus dong. Oh gitu ya tante. Jadi aku belum tentu sakit ini. Nah itu kayak memberi hope gitu ya. Dan itu harus kita dorong terus. Iya, apalagi coba. Apakah kamu suka nggak inget atau misalnya kayak ada episode di kehidupan kamu tuh kayak kelompat gitu. Ada kan yang kayak gitu ya? Iya. Oh iya, saya bangun-bangun tahu-tahu ada di sini. Nah itu bisa dikategorikan bahwa mungkin dia ada. Ya. Setelah pemeriksaan tentu saja dia harus CT scan, dilihat brainnya itu benar apa enggak dan sebagainya. Karena ada ya kadang ketidaknormalan itu bisa terjadi dari gangguan fisik sih. Betul. Iya. Ya kan orang yang brainnya ada yang bengkak problem itu sering pusing, terus sering ngomongnya ngaco ya. Jadi banyak hal gitu loh untuk menegakkan dan kadang harus lintas ilmu ya, nggak cuman bisa dari psikolog doang, kita juga harus meriksain dulu pernah jatuh nggak riwayat kecilnya, udah pernah di CT scan nggak, jadi apakah itu gitu. Brain related atau apa? Ya, saraf, sistem saraf. Ya, jadi intinya bahwa pengenalannya itu nomor 1 yang paling penting. Orang tua harus mengenali dengan baik anaknya, meskipun anaknya sudah bisa mengklaim ini. Menurut saya malah yang problem justru kalau anaknya tidak menyadari bahwa dia seperti itu. Ya jadi tetap sih perhatian orang tuanya harus tetap dan keluarga terdekatnya juga gitu. Kan ada yang juga suka cenderung membiarkan aja kan, enggak lah, nggak mungkin lah gitu. Ada juga. Ya, jadi sebelum anak dicekokin dengan obat yang nggak perlu, itu tolong minta second opinion. Mungkin lintas ilmu juga perlu ya, karena once anak itu dicekokin, jadi gini misalnya kayak gini, ini dia nih suka tidur mulu, nah dia dikasih obat menenang yang bikin tidur, jadi dia kan nggak aktif anaknya.
Ya wajar lah. Kalau dia Akibatnya jadi makanya itu bilang kalau emang soalnya sekarang kan ini ya, sekarang kan sosial media itu sudah demikian hebatnya. Kalau dulu waktu kita lulus jadi psikolog itu orang masih nggak ngerti gejala ini apa, gejala itu betul. apa. Iya, Tapi karena nggak sekarang ya jarang di-publish. ada ya. Sekarang kita bisa buka tuh tulisannya Gampang orang-orang yang sekali. sekolah di Harvard gitu tentang bisa apa, baca tentang jurnal, apa. bisa Iya. baca artikel. Kalau itu diambil positif ya bagus. Iya. Tapi kalau diambil negatifnya kayak penelitian padahal satu-satunya penelitian yang menyampaikan itu adalah penelitian itu ya di antara penelitian lain ya. Nah sebenarnya kan kamu juga harus curiga. Dan juga gitu. penelitian juga ya, maksudnya kalau kita bicara penelitian per se, ada ini penelitian di komunitas mana, Benar. apakah Amerika, Asia kan juga Iya beda-beda. Beda elemennya ya karena ada beda-beda. culture juga kan Iya, yang betul. Iya. Tapi intinya bahwa kita sama-sama menyetujui bahwa sosial media berperan penting terhadap penyebaran informasi dan membuat tingkah laku melabel secara pribadi sendiri itu menjadi sesuatu yang masif gitu, kayak biasa dan dianggap dianggap sah-sah aja atau menghibur Dan jangan mungkin. lupa ya perubahan tingkah laku itu bisa terjadi karena obat. Jadi ya itu kan yang nggak disadari ya. Iya. Kita merasa nggak usah ke dokter itu lagi tapi beli resepnya misalnya gitu ya. Iya. Oh iya itu. Ya pemakaian dengan jangka lama itu tuh pengaruh loh. Karena memang obat-obatan itu adalah untuk merilekskan. Jadi membuat tubuh kita menjadi rileks. Berarti kan dikendorin. Nah lu bayangin kalau itu kendor mulu. Pas jadi kenceng nggak akan kenceng. Iya. Nah itu jadi kayak, lah ini kok dia gini sih gitu misalnya. Kayak kekuatan menggenggam. Bisa aja loh karena obat. Ya kita kalau minum obat flu aja kan kayaknya. Lemes. Iya terus kalau kita panas delusional gitu kan. Ya, tapi kan itu berpengaruh kan pada performance kita. Nah pada saat itu diukur. Pada saat dia tidak dalam kondisi yang benar. Ya ukurannya jadi salah. Gitu. Kayak baju aja. Iya. Ya kan. Gak selalu benar. Ya yang penting sih kalau menurutku ya. Kalau udah langsung kita ngomongin tips ya. Atau apa sih yang kita harus. Apa yang harus kita berikan untuk lingkungan. Untuk supaya gak ada salah kaprah kayak gini. Atau salah mendiagnose. Kalau gue bilang sih sebenarnya gini. Banyak teman-teman gue alhamdulillah ya. Alhamdulillah beberapa teman-teman gue tuh orang tuanya tuh. Concern sama anaknya itu. Dengan tidak serta-merta menjuluki anaknya ketika anak-anaknya dibilang diem. Langsung anaknya disalahin. Gitu loh. Untungnya teman-teman gue langsung nanya. Paling gak nanya ke gue. Len, anak gue tuh gini emang bener gak sih? Gitu. Maksudnya dia ada gini gak sih? pengecekan. Dicek dulu gitu loh. Terus boleh gak ngobrol dulu? Oh ya gue bilang ya udah ngobrol-ngobrol dulu aja deh. Jangan langsung ya ini anak ini ternyata pulang nih emang bandel dia dari sekolahnya. Ternyata dia udah gak mau. Untungnya gak begitu. Jadi memang ketika lingkungan bisa memberikan support positif sebelum jatuh diagnosa. Itu menurut gue sangat membantu. Jadi ketika mereka datang terus ngobrol-ngobrol dulu sama gue. Terus gue bilang gini, pas ngobrol-ngobrol gak apa-apa. Iya gue juga ngerasa sih gitu. Anak gue sebenarnya gak apa-apa. Cuma terlalu cemas aja. Karena ada perubahan dari masih kuliah. Terus lulus. Terus akan kerja. Itu kan sebuah perubahan tanggung jawab dan peran itu wajar. Gitu. Jadi untungnya mereka sadar. Jadi tidak melabel bahwa anaknya langsung bipolar. Karena anaknya sendiri yang ngerasanya begitu gitu. Gue bilang ya belum enggak tentu, kali. Gue bilang iya baru dari lulus kuliah terus masuk itu kan pasti cemas. Terus tiba-tiba ntar gembira tapi ntar sedih. Ya namanya juga perubahan peran. Jadi itu yang disebut overwhelming. Jadi sebenarnya ketika orang terdekat malah tidak membuat label dengan serta-merta itu juga sangat membantu gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau orang tuanya care beneran sama anaknya, please jangan buru-buru melihat anaknya gitu langsung ini anak nih emang udah dikasih tau gitu. Jangan malah bipolar dengan orang tuanya begitu. Anxiety atau apa gitu. Dan di akhir ini mungkin kita langsung ini aja kayak tips-tips sederhana yang bisa digunakan oleh. Gue mau cerita satu lagi. Ada orang tua loh yang memilih pindah psikolog karena gue bilang gue nggak mau melabel. Ada. Iya makanya nggak cuma 1-2 ada. Gitu. Karena dibuat dia mempercepat bahwa ketika anaknya di label begitu dia udah tahu tahapannya kan jadi gampang buat dia nggak perlu lagi mempertimbangkan karena ujung-ujungnya apa sih kalau ada anak-anak kayak gitu orang tuanya kan yang harusnya bertanggung jawab. Jadi kayaknya ini tipe orang tua yang ingin punya psikolog yang menyatakan yang pengen dia dengar. Betul. Iya jadi gampang tuh. Kalau ketemu psikolog yang ini she didn't say what I wanted her to say, pindah. Dan ketika itu malah nanti jatuhnya salahnya orang tua. Iya kan bisa jadi itu salahnya orang tua. Beberapa kali ya maaf aja keluarga deket gue kadang-kadang pas gue mikir gini coba dia tanya bapaknya gue jadi nyalahin keluarga gue sendiri sebenarnya karena memang iya
Bisa jadi kan. Makanya dia nggak mau ngomong sama gue karena apa ya, gue kan create oleh orang dewasanya. Karena anak sampai usia tertentu itu memang ketergantungannya masih tinggi sama orang tua. Iya, makanya gue bilang jangan nyalain orangnya. Percuma gak sih lu ngobatin anaknya udah ngerti nih poinnya. Pulang ke rumah dia digituin lagi. Iya, udah. Balik lagi gitu. Nah jadi biasanya kalau di gue tuh gue pasti membutuhkan kehadiran si orang tua. Iya. Itu sama-sama harus diarahkan. Terus gue juga akan bilang bahwa sometimes orang tuh butuh space gitu loh. Enggak gue tahu dia sayang banget sama anak itu misalnya gitu ya. Enggak harus anak itu diikuti terus ya, apalagi kan usia-usia yang 8, 9 tuh kan nanggung ya, 8, 9, 10 tanggung, itu kan bentar lagi mau nanggung. itu ya. Belum gede, udah gak kecil bentar lagi gitu. lepas kandang. Iya tuh, jadi kayak tapi nanti kalau dia di kamar gini gimana? Di kamar, sebenarnya pikiran-pikiran itulah yang mendorong mereka malah menjadi nekat. Karena kan mereka tidak melakukan dituduh-duduh. Iya. Ya sekalian aja gitu. Bener. Nanti kamu di malah situ, menjerumuskan kamu di situ. Iya, ini kan anak merasa tertekan juga. Makanya gue bilang ya give space lah. Kalau nggak boleh dikunci ya udah, tapi Anda juga jangan tiba-tiba gedebrak masuk gitu. Ayo lagi ngapain? Ya hargai juga lah privasi si anak itu gitu loh. Jadi kalau boleh masuk nggak gitu loh. Ya kan itu oke, nggak boleh dikunci, tapi budayanya kalau mau masuk kamar orang ya ketuk. Kemudian kalau pengen cek recheck ya jangan di depan anaknya, dan jangan misalnya ini apa? Ibu temuin di bawah meja kamu. Ya jadi itulah, jadi memang support system dari keluarga itu sangat penting ya, dan menentukan sebetulnya walaupun semua berita-berita itu sebenarnya anak itu masih butuh lah support system, apalagi yang masih hidup bareng kita ya. Betul. Yang nomor 2-nya adalah orang tuanya juga harus terus belajar, jangan berhenti. Dia juga harus baca, dia harus ngerti oh ini adalah sebuah fenomena baru dan itu apa, dan istilah-istilah ini minimal bacalah apalah artinya. Jadi dia nggak telan bulat-bulat aja kalau anaknya bilang saya tuh A mah saya itu B pak gitu, enggak, baca dulu, harus ya itu mengedukasi mereka sendiri, terus kayak oke anak umur segini tuh kayak gimana sih ciri-cirinya gitu kan. Aku juga lakukan itu sih sama anakku juga. Kalau dia misalnya ini aku FOMO deh, maksudnya gimana, aku bilang gitu. Iya, aku takut ketinggalan sama temanmu. Kalau ketinggalan kenapa? Ya kan mereka enak, aku nggak enak gitu, maksudnya takut sendirian. Nggak dibilang populer ya gitu. Terus tapi kalau populer banget juga malu anaknya gimana sih? Minimal nggak di bawah lah ya, mereka maunya di tengah-tengah lah. Tapi kalau di challenge tuh mereka jadi kayak iya ya, berarti aku nggak terlalu ya mah, nggak terlalu ke situ ya arahnya. Iya nggak terlalu lah. Mungkin nanti suatu saat kita bikin episode di mana kita ngomong tentang being popular versus not popular. Mungkin nggak what does it mean sama anak-anak remaja ya? Anak-anak remaja kali ya, karena itu lebih clear. Obviously SMP itu sangat penting itu. Status gue tuh diterima, gue populer gitu. Untuk bisa lanjut menjadi dewasa yang sehat ya. Betul. SMP tuh ya, makanya kalau dibully di SMP tuh kasihan banget. Iya, makanya. Dan menurut gue juga tugas itu bukan dari anak-anaknya aja, bahwa ketika orang dewasanya juga punya cukup pengetahuan tentang itu, dia juga bisa menularkan pada anaknya. Kan kadang-kadang nih yang jadi kendala malah yang udah orang tuanya nggak bisa diajak ngobrol. Atau orang tuanya sendiri dia juga belum punya kemampuan untuk menerjemahkan. Dia juga punya kemampuan self diagnose yang tinggi juga. Jadi orang tuanya juga yang harus diterapi dulu, bukan terapi ya, harus diselesaikan dulu. Ya kan, masa gini, iya nih anak saya tuh gampang stres, padahal sebenarnya dialah yang proyeksi bahwa dianya yang sebenarnya lebih apa-apa stres, apa-apa gitu. Mostly sih gitu sih, mostly. Makanya, jadi sebenarnya orang tapi orang tuanya juga jangan sampai bahwa dia sendiri gini, kayak ini pasti turunan gue nih. Soalnya tuh gue gampang stres, nih pasti anak gue stres karena gue tuh juga ya kan gitu, bisa juga. Berarti orang tuanya juga udah self diagnose dari zaman dulu. Jadi iya, dinamika anak orang tua tuh emang tidak linear. Enggak. Dan itu tuh gedenya ganggu itu loh. Masalahnya akibatnya itu kan sampai gede ya. Nah, pernah ada staf menteri gitu datang ke gue, nggak apa-apa. Udah nih gue assess ina itu tuh nggak apa-apa dia. Cuma dia nggak percaya. Jadilah dia shopping dokter ya. Namanya shopping dokter ya. Udah. Dokter ini ke dokter ini ke dokter ini, nyoba obat ini ya, pada akhirnya yang jadi korban kan ginjalnya gitu ya. Jadi dan ketika ditanya alasan kenapa dia shopping dokter ya karena dia nggak bahagia aja. Nah itu ujungnya tuh. Seperti itu. Dia emang tidak bisa mendapatkan. Harus digali dulu apa yang membuat tidak bahagia. Iya. Tapi kan dia nganggap itu dari kondisi
dia yang begini nih gitu. Padahal ya kembali lagi asam lambung bisa terjadi ya. Asam lambung bisa terjadi kalau kita kebanyakan pikiran. Jadi ada sebab, ada akibat. Dan mostly itu kejadian di diri kita itu adalah karena kita berpikir kita begitu. Mostly. Padahal belum tentu. Self-fulfilling prophecy jadinya. Nah kalau self-diagnose kan bisa jadi self-fulfilling prophecy. Oke. Sangat menarik ya. Pokoknya kesimpulannya adalah bahwa kita sepakat bahwa fenomena ini ada, tapi kita sebaiknya terutama dengan anak kita ajak ngobrol mereka yang lebih baik, ketahui gejala-gejala yang mereka omongin ini, dan kalau memang itu membuat kita merasa cemas, konsultasikan kepada orang yang lebih ahli. Tapi kalau enggak, minimal pelajari deh gitu, jangan tertutup atau tidak mau belajar soal ini. Yes. Terima kasih telah menjadi pendengarnya podcast Bicara Bahagia. Semoga selalu bahagia. Semua pertanyaan bisa dikirimkan ke email kami di management.bahagia@gmail.com atau komen di semua sosial media kita. Terima kasih. Don't forget, choose to be happy. Bye-bye. Bye.